memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percayamu, kuatkan ku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli mas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 14 Mei 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filmditi dan kebaktian jam 9 di Gereja Zaman Kasih Reste dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Ketiga, kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gedung Gereja Peniel. 4. Diinformasikan kepada jemaat bahwa dalam rangka menggalang dana untuk mendukung kegiatan Badar atau Baku Dapa Anak Remaja Jemaat Peniel 2023, maka pengasuh SMTPI akan melakukan penjualan makanan siap saji. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 Mei 2023, waktu selesai kebaktian jam 9, tempat depan Gedung Gereja Peniel. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk kegiatan dimaksud. 5. Berikut kepada jemaat kami bacakan 2 pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala, ditujukan kepada jemaat kategori TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Isi pemberitahuan: salam sejahtera. Dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Sitanala Learning Center jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ajaran 2023-2024, maka kami informasikan bahwa A. Sitanala Learning Center atau SLC adalah persekolahan unggulan yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang telah terakreditasi baik. B. Diselenggarakan oleh Gereja Protestan Maluku melalui YPPK Dr. JB Sitanala
dan akan berlokasi di Kompleks Persekolahan Rehobot atau samping kantor klasis GPM Pulau Ambon. C. SLC merupakan persekolahan yang dilengkapi dengan beberapa keunggulan, yaitu 1. Terakreditasi baik SD B, SMP A, dan SMA B. 2. Memiliki pengajar yang berkualitas dengan jenjang pendidikan S2 dan telah melalui proses seleksi yang ketat, juga melibatkan tenaga pengajar asing dari beberapa negara yaitu Singapura, Australia, Selandia Baru, Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang. 3. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. 4. Memiliki ruang kelas full AC, Wi-Fi, serta Android televisi untuk memberikan pengalaman belajar mengajar yang nyaman dan berkualitas, serta fasilitas laboratorium lengkap untuk sains, IT, kesenian untuk mendukung peningkatan kompetensi anak. Selain itu, tersedia fasilitas lainnya seperti lapangan olahraga, perpustakaan, dan kantin. 5. Ekstrakurikuler menggunakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu kesenian, marching band, paduan suara, musik dan tarian tradisional serta modern, dance, olahraga, basket dan futsal, serta akademik atau English Conversation Club. Demikian beberapa informasi terkait profil persekolahan Sitanala Learning Center PPDB untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ajaran 2023-2024 telah dimulai pada tanggal 6 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2023. Informasi selengkap dapat dilihat pada brosur yang telah dibagikan di kantor jemaat dan dapat diperoleh di kantor pusat YPPK Dr. JB Sitanala atau kompleks kantor Sinode GPM, Jalan DI Penjahitan nomor 2 Ambon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala, Pendeta Andre F. Paliama, Sekretaris Umum, Dr. Charlotta Singerin MPD, Ketua Umum. Yang kedua berasal dari Ikatan Keluarga Bainusa Amalatu Negeri Tuhaha Daerah Kota Ambon Rayon Nusa Niwe. Isi pemberitahuan, Salam, dengan penuh rasa syukur dan sukacita pengurus Ikatan Keluarga Bainusa Amalatu Negeri Tuhaha Rayon Nusa Niwe mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu Bainusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niwe untuk mengikuti kebaktian etnik Ambon Lease yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 Mei 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur atau jam 4:30 sore, tempat Gedung Gereja Eden Kudamati. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami Pengurus Rayon FW Ishak Sekretaris, IC Letemia Ketua. Enam, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Rence Tuparia, Unit 3 Sektor Dahlia, berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Ristin. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8.
bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan takhtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhtamu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai ibadah di pagi ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, kita angkat pujian nyanyian rohani 11 bait 1 dan 3. Kami puji Engkau Hu. Dipuji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian kesebarang dunia. Pengasihanmu kami janganlah anak-anakmu binasa, pimpin dan sayangilah. Kami pun senantiasa sambut kami hadirnya di tempat terang. Jemaat disilahkan duduk kembali. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus,
Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat menyanyi nyanyian rohani nomor 139. Ya Allahku, cahayamu terang kudus belaka. Jemaat diundang berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Jemaat menyanyi nyanyian rohani nomor 147. Kuasa-Mu ya pengasihan. Paduan suara sektor Dahlia disilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian Bapak Ibu yang memuji Tuhan di hari ini. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab
dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nehemia, Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang, para penguasa tidak tahu kemana telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gasyem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini walaupun kondisi dan cuaca dari malam ya dingin, tapi semangat Bapak Ibu untuk tetap ada dan berbakti untuk Tuhan itu tidak pernah kendor. Ini semua terjadi karena dalam hidup ini kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang pasti ketika kita punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka pasti ada harapan.
pasti ada impian yang Bapak Ibu dan Beta bawa untuk Tuhan. Dan sesuatu yang Bapak Ibu dan Beta lakukan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkait dengan firman Tuhan hari ini, Beta mau bilang for Bapak Ibu, anak-anak semua bahwa dalam ketong punya hidup ini, apa yang Bapak Ibu dan Beta inginkan, apa yang Bapak Ibu dan Beta cita-citakan, ketong semua ingin dia berhasil. Ketong semua ingin melihat ada sesuatu yang baik. Dan yang namanya berhasil itu pasti impian semua orang. Kalau mau tanya Bapak Ibu dan Beta mau berhasil atau gagal, pasti ketong semua akan bilang bahwa Beta ingin berhasil. Tidak mau ada kata kegagalan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Beta. Karena dengan keberhasilan, Bapak Ibu dan Beta semakin percaya diri. Ketong bisa melakukan apa-apa karena ketong merasa bahwa ketong berhasil. Tetapi ketika ketong gagal, pasti Bapak Ibu dan Beta ketong mulai melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Dengan keberhasilan memacu Bapak Ibu dan Beta setiap orang untuk bagaimana meraih yang namanya impian. Kesuksesan itu. Itulah ciri-ciri orang yang ingin hidup di dalam sebuah keberhasilan. Dan perlu kita ingat bahwa keberhasilan itu bukan hanya diukur saja karena kita punya materi. Atau kita punya harta yang banyak, kita punya kedudukan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keberhasilan itu juga bisa diukur dengan cita-cita. Keberhasilan itu juga bisa diukur dengan bagaimana dan seberapa banyak panggilan pelayanan yang Tuhan Allah berikan bagi Bapak Ibu dan Beta. Apa yang mau Bapak Ibu dan Beta lakukan? Kalau kita melakukan dengan baik, pasti semua akan berhasil. Walaupun di muka ini tantangan ada. Firman Tuhan hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan Beta untuk lebih banyak lagi kita belajar dan mengenal seorang pemimpin yang inspiratif di dalam perjanjian lama. Seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia punya cita-cita, dia punya harapan untuk memperoleh keberhasilan. Dan pemimpin yang inspiratif itu Bapak Ibu adalah Nehemia. Nehemia ini Bapak Ibu, dia adalah seorang keturunan Yahudi. Namun dia bekerja di kerajaan Persia. Dia adalah orang yang taat dan setia kepada pemimpinnya, kepada raja. Dia patuh terhadap raja. Bahkan dia diberikan kepercayaan menjadi juru minum Bapak Ibu. Padahal di kerajaan Persia itu banyak orang-orang yang menurut mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses. Tetapi Raja Persia memakai Nehemia untuk menjadi orang kepercayaannya. Sebagai orang kepercayaan raja, Nehemia dia tidak lupa akan bangsanya. Kata orang Ambon bilang, makan kacang lupa kulit. Nehemia seperti itu.
Walaupun dia sudah ada di tempat yang bagus, menjadi seorang yang dipercaya di kerajaan Persia, dia tidak pernah lupa akan kampung halamannya, tanah leluhurnya, yang pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi hancur. Nehemia dia tidak mau dan tidak ingin, dan dia tidak mau melihat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia ingin supaya mereka sejahtera. Dia ingin supaya mereka juga bisa berhasil seperti dia. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Yahudi, orang Israel hancur. Bahkan tembok pertahanan kota Yerusalem juga hancur. Dan ini yang membuat orang-orang Israel patah semangat. Tetapi Nehemia, dia punya hati sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang kalau sudah mendapatkan tempat yang bagus, punya kedudukan, lupa. Saudara, Nehemia tidak. Dia datang dan berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pekerjaan sebagai abdi raja Persia. Dia masih sempat membuangkan waktu. Dia masih dan sempat memberikan bangsa Israel kekuatan, semangat dan dorongan. Dia berdoa kepada Tuhan. Satu yang dia minta saat itu, pertama-tama Bapak Ibu, dia minta Tuhan mengampuni orang-orang Israel. Jadi Nehemia dia yang datang for manusia dulu. Dia datang for Tuhan. Dia minta Tuhan tolong umatnya yang saat itu ada dalam penderitaan. Dia datang dan meminta Tuhan, tolong Tuhan dengar setiap jeritan hati bangsa Israel. Nehemia melibatkan Tuhan di dalam apa yang dia lakukan untuk bangsa Israel. Dan kalau Bapak Ibu dan beta membaca mulai dari ayat pertama sampai dengan pasal pertama sampai dengan pasal 2 ini, bagaimana proses Nehemia. Dia ingin untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Ketika dia melibatkan Tuhan Allah, Allah mengizinkan dia untuk membangun dan melakukan tugas panggilan dan pelayanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang ahli strategi, sebagai seorang pemimpin, ada 4 kunci keberhasilan. Kalau Bapak Ibu membaca, pasti Bapak Ibu akan temui. Ada 4 kunci keberhasilan dari Nehemia saat dia punya tekad untuk membangun tembok Yerusalem itu. Kita punya tema dalam minggu ini Bapak Ibu, untuk ada dalam pergumulan bersama adalah bertekadlah membangun bangsamu. Nehemia dia yang lupa, dia pun bangsa. Dia punya gunung tanah, katong bilang, orang Ambon bilang gunung tanah. Kunci keberhasilan yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nehemia berupaya untuk mencari tahu. Dia mencari data-data yang akurat. Dia survei dulu. Kira-kira apa yang mau dia lakukan untuk tembok yang telah hancur ini.
Menurut catatan ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 itu, Nehemia dia berupaya untuk mencari data. Dia mengumpulkan dan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Dan menurut catatan Alkitab, dia tidak memberitahukan itu kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Mungkin kalau waktu itu dia suka tahu Bapak Ibu akan viral. Bersyukur waktu itu belum ada WA ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang atau bikin sesuatu baru punya rencana saja akan viral. Orang su tahu, Nehemia tidak. Selama 3 hari dia berada di Yerusalem, dia tidak memberitahukan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Karena apa? Segala sesuatu yang dia lakukan itu, dia mengikuti petunjuk Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Itu berarti Bapak Ibu jemaat, Nehemia dia tidak mengandalkan kekuatannya. Nehemia tidak mengandalkan kedudukannya sebagai orang yang penting di kerajaan Persia. Tidak. Dia tidak mengandalkan uang. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengandalkan Tuhan di dalam niat hatinya untuk kembali membangun tembok Yerusalem itu. Sehingga selama 3 hari dia datang dan menyelidiki apa yang terjadi. Bapak Ibu, katumpu rumah saja kalau tabakar, lalu suka tinggal akan sulama, ketemu datang dia akan kalau malam-malam juga pasti ketong takut, apalagi rumah itu dia besar. Tapi Nehemia dia tidak takut. Karena dia tahu dia punya misi, dia punya visi yang luar biasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Sehingga dia datang melewati berbagai terowongan. Kalau dalam catatan Alkitab di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu, bagaimana dia melewati terowongan-terowongan air yang gelap. Di mana pada saat itu Bapak Ibu namanya sudah hancur, pasti tempat itu dijadikan sarang penyamun, orang-orang yang jahat, binatang-binatang yang buas. Nehemia dia tidak takut. Dia punya tekad, siap untuk membangun kembali reruntuhan yang ada. Bagi Nehemia, apapun tantangan dalam dia punya misi ini, dia seng takut. Kalau ketemu bapak-bapak tentara punya apa slogannya, pele putus malintang patah. Seng takut dia. Biar dia diperhadapkan dengan situasi pada saat itu yang mencekam. Tetapi dia datang dan menyelidiki itu. Dan orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem, maka dia membangun rencana. Dan rencana itu Nehemia menghadirkan Allah bersama-sama dengan dia. Hal yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia punya visi. Dan visi ini menuntun dia untuk tetap membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem. Ia katakan di dalam ayatnya yang ke-18, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
visi dari Nehemia pada saat itu. Dia ingin kembali membangun tembok Yerusalem. Dan visi itu dia sampaikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi dalam ketong hidup ini Bapak Ibu, ketong juga harus punya visi. Ketong harus punya impian, ketong harus punya harapan untuk bagaimana ketong menjadi lebih baik di dalam hidup ini. Untuk bagaimana ketong memperbaiki yang tadi-tadinya sudah hancur itu menjadi lebih baik sama dengan Nehemia. Walaupun dia diperhadapkan dengan tantangan. Hal yang ketiga, Nehemia itu dia sangat optimis di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Tidak gampang Bapak Ibu membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu beta belum sampai di Israel. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah sampai, pasti Bapak Ibu sudah lihat ya. Bagaimana tembok yang kokoh itu dia bisa berdiri mengelilingi kota Yerusalem. Ya beta berdoa semoga Bapak Ibu dan beta ketun semua bisa pilih ya Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Ketun harus punya tekad. Kalau Nehemia pun tekad membangun kembali Yerusalem, Bapak Ibu dan beta pun tekad ketun pilih ya Yerusalem. Ketun menyaksikan betul keseng. Apakah tembok itu hanya sebatas yang Bapak Ibu dan beta pun tembok seperti gereja ini ataukah dia bangunan yang tinggi? Ya, Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Tetapi Nehemia dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur Bapak Ibu. Tetapi dia serahkan kepada Tuhan Allah. Dan dia punya prinsip bahwa bersama Tuhan dia bisa bangun tembok ini kembali. Bersama dengan Tuhan, Nehemia bersama dengan rekan-rekannya bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Walaupun Bapak Ibu, selain dia diperhadapkan dengan situasi lingkungan keamanan pada saat itu, ada orang-orang juga yang menjadi musuh dalam selimut. Sanbalat dan Tobia. Saat Nehemia dan teman-teman membangun kembali tembok itu, ada iblis, ada setan yang pakai lagi Sanbalat dan Tobia. Itu juga sama dalam ketumpung kehidupan. Beta pernah ketemu dengan salah seorang ibu yang dia mati bangkit. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, kalau ada orang yang datang lalu dia minta sumbangan untuk pembangunan gereja, Ibu biar 1.000 Ibu kasih. Begitu Bapak Ibu. Yang Ibu sembunyi tangan. Yang Ibu bilang seng ada. Bahkan yang Ibu jadi provokator. Seperti itu. Sanbalat dan Tobia ini sudah menjadi contoh ketika Yerusalem ingin dibangun kembali, dipulihkan. Ada iblis memakai mereka dengan kekuasaan mereka jadi provokator sana sini, penghalang. Mari Bapak Ibu, kita harap ketong yang hadir saat ini jangan ketong sama dengan Sanbalat dan Tobia. Jangan ketong hina Nehemia, jangan ketong olok-olok dia. Jangan hina orang-orang yang punya tekad membangun apa yang menjadi milik Tuhan. Kita yang tahu apa yang nanti Tuhan berikan. Tapi mari belajar dari Nehemia. Ketika dia membangun kembali tembok Yerusalem, dia diberkati oleh Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu, dasar
dari keberhasilan Nehemia membangun bait Allah, membangun kembali tembok Yerusalem adalah dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah jadi panitia pembangunan gereja, punya pengalaman, mungkin di kampung, di mana saja. Jangan ketong baku bantah. Mari ketong datang dan serahkan for Tuhan. Diam itu emas. Mari ketong datang dan diam. Menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, sama dengan Nehemia. Dia dekat dengan Tuhan. Dia menyerahkan tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tidak mundur, karena dia tahu yang dia lakukan ini untuk kesejahteraan bangsanya, dan itu dia punya visi. Sehingga di ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Sanbalat dan Tobia menghina dia, mengolok-olokkan dia, ya, menghambat pembangunan tembok Yerusalem, dia katakan, Allah semesta alam, dialah yang membuat kami berhasil. Itu dia punya sebuah komitmen dan janji iman. Nehemia dia tidak mundur. Dia tidak mundur selangkah pun walaupun tantangan. Bapak Ibu, beta buka, beta baca kisah tentang Sanbalat dan Tobia ini. Sangat seram mereka punya situasi saat itu, memprovokasi orang. Tetapi Nehemia dia tidak mundur selangkah, karena dia tahu Allah semesta yang mengizinkan dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia punya tekad bahwa kami akan berhasil melakukan itu. Dan bukan dia saja Bapak Ibu. Mungkin kalau Nehemia sendiri juga dia yang mampu. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, kami hamba-hambanya telah siap membangun tembok Yerusalem. Berarti bukan Nehemia saja Bapak Ibu, tetapi bersama dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang hati tulus, bukan hati yang munafik. Tuhan tahu Bapak Ibu dan beta pun hati. Tuhan tahu Nehemia, Tuhan tahu Sanbalat dan Tobia. Tuhan tahu orang-orang yang membangun tembok Yerusalem. Karena yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan umat. Tuhan tolong kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan berdiri dan mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ini bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberian syukur kepada Tuhan.
yang mensyukuri berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi secara medley nyanyian rohani nomor 76 ayat 1 dan seterusnya, Tuhanku berkat-Mu limpah, dan nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan seterusnya, jiwa puji Raja. Tuhanku berkat-Mu limpah. God.
Jiwa Puji Raja. Puji Raja surga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupku sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatku. Dia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah, Dia juga tahu betapa kurang-kurang anaknya. Puji Raja, murah hatinya Bapa. Kami ini bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Raja yang kekal kuasanya. Tentara malaikat mari, turut kami menyembah. Bintang, bulan, matahari, makhluknya semuanya. Puji Raja, kini dan selamanya. Ulangi dari baitnya yang pertama. Jiwa puji Raja surga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupku sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatku. Dia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Jemaat silakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas anugerah yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami di sepanjang minggu yang lalu. Di hari ini kami datang dan bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami dan mengawali kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami minta Tuhan Allah tetap ada menyertai dan memberkati kami, menolong kami di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan segala doa dan harapan kami. Kami serahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami di dalam keluarga-keluarga kami. Kami mohon Tuhan Allah kiranya Engkau menyertai dan memberkati serta menjawab apa yang menjadi pinta doa kami. Kami yang datang dengan syukur-syukur kehidupan kami, baik itu syukur hut pernikahan, syukur hut kelahiran, bahkan syukur-syukur keluarga yang lain. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kekuatan, cinta dan kasih serta berkat dari Allah senantiasa Bapa curahkan di dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk tetap ada dan melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan Allah inginkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ampunilah segenap salah dan dosa kami ya Tuhan, karena terkadang dalam hidup kami melukai hati Tuhan, kami melukai hati orang-orang yang kami kasihi, melukai sesama kami. Kami mohon Bapa, ampunilah kami, baharuilah kami untuk menjadi yang lebih baik. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, anak-anak kekasih kami, baik yang ada pada tingkat sekolah dasar yang sudah selesai dengan ujian akhir sekolah berstandar nasional. Tuhan, mereka sementara ini bersama dengan anak-anak pada jenjang SMP, mereka menanti hasil perjuangan mereka kurang lebih 6 tahun dan 3 tahun. Mari Tuhan bekalilah dan lengkapilah anak-anak kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati segala yang sudah mereka lakukan lewat ujian akhir sekolah. Dan biarlah Tuhan Allah Engkau menyediakan lembaga pendidikan yang tepat bagi anak-anak kami sesuai dengan kerinduan mereka Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa, anak-anak jenjang SMA, SMK. Mereka boleh mendengarkan hasil perjuangan mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka boleh menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Mereka boleh dan akan melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi. Mari Tuhan Engkau berkatilah anak-anak kami dengan semua ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan pada lembaga-lembaga pendidikan Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ilmu pengetahuan yang didasari sikap takut akan Tuhan. Lembaga perguruan tinggi yang anak-anak kami tujui, mari Tuhan berikanlah harapan bagi mereka supaya mereka dapat masuk dan dapat mengikuti pendidikan kuliah dengan tuntunan kasih dan cinta-Mu. Ada yang sementara ini dalam perjuangan-perjuangan mengikuti tes-tes pada lembaga-lembaga pemerintahan. Biarlah Tuhan Engkau juga berikanlah harapan kepada mereka, kekuatan kepada mereka. Dan mari Tuhan Engkau tolong anak-anak kami ini dalam mengikuti berbagai seleksi pada lembaga-lembaga pemerintahan ini Tuhan. Bahkan terlebih khusus anak-anak kami dalam perjuangan mengikuti tes untuk menjadi anggota TNI maupun anggota Polri. Mari Tuhan jangan tinggalkan anak-anak kami. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan berikanlah harapan kepada mereka.
yang sementara ini Tuhan ada dalam mencari pekerjaan. Tuhan Allah juga sediakanlah lapangan pekerjaan bagi mereka. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan orang tetua kami yang telah lanjut usia, orang-orang yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan jamah mereka semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terlebih khusus Tuhan kami menopang Bapak Uli Sahetapi yang sementara ini ada dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi. Tuhan jamah akan kehidupan Bapak kekasih kami. Berkati para dokter yang menanganinya dan Tuhan sembuhkanlah Bapak kekasih kami dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan Ibu Talapesi dan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri yang sementara ini ada dalam pemulihan. Mari Tuhan Bapa berkatilah proses pemulihan mereka supaya mereka tetap dikuatkan dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta sampai dalam kondisi yang Tuhan Allah lebih tahu lebih daripada kami. Kami juga tetap minta kekuatan dan kemampuan bagi hamba-Mu di dalam seluruh kehidupannya. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Rentu Paria yang dengan sukacita mau memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Rentu Paria. Biarlah keluarga ini tetap menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang membawa ojek yang sementara ini mereka tetap ada dan bergumul di sektor Mawar Saron. Mari Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami. Lindungilah mereka dalam perjalanan saat mereka membawa kendaraan. Biarlah Tuhan Allah mereka tetap dikuatkan di dalam cinta dan kasih Tuhan. Tuhan Allah kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami, para guru dan juga pimpinan sekolah pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Impres 27 Ambon. Mereka boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan boleh menjaga anak-anak kami dalam ujian akhir sekolah dan mereka boleh menyelesaikan ujian ini dengan kuasa dan tuntunan kasih-Mu. Berkatilah pimpinan sekolah, berkatilah para guru, berkatilah anak-anak yang ada pada Lembaga SD 27 Ambon ini. Ya Allah ya Tuhan kami juga bersyukur di hari ini paduan suara sektor Dahlia boleh memuji Tuhan. Biarlah kidung pujian dari sektor Dahlia tetap diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menopang keluarga almarhum Bapak John Sesa dan juga keluarga Bapak Seth Siahaya, bahkan keluarga Ibu Atomahu dan juga keluarga almarhum Bapak Titi Heru, di mana Tuhan Engkau berkenan memanggil orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan Engkau berikanlah kekuatan bagi kehidupan keluarga yang berduka. Tuhan tetap memberikan harapan kepada mereka, walaupun Bapak John Sesa, Bapak Seth, saudara kekasih kami Bung Roy dan juga Bapak Titi Heru telah Tuhan panggil. Namun harapan dan semangat keluarga tetap ada untuk Tuhan dan mereka mau melakukan yang terbaik, bersyukur dengan apa yang Tuhan buat. Tuhan Allah curahkanlah berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Rencana pemakaman dari saudara kekasih kami almarhum Bung Roy Tomahu di hari ini Tuhan juga turut campur tangan memberkati. Bahkan kondisi hujan ini Tuhan Engkau mau teduhkan sehingga pada saat ibadah pemakaman sampai dengan syukur semuanya ada di dalam cuaca yang baik. Begitu juga dengan keluarga Titi Heru. Biarlah Tuhan juga mau menyertai dan memberkati, memberikan cuaca yang cerah pada saatnya ibadah pemakaman dan juga syukur, supaya semuanya ada dalam cuaca yang cerah. Tuhan terima kasih, kami serahkan seluruh pelayanan kami di sepanjang minggu ini, di dalam jemaat ini Tuhan. Engkau kiranya menyertai dan memberkati akan kehidupan dari kami semua para pelayan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan di dalam Gereja Protestan Maluku. Tuhan menyertai dan memberkati
sinode klasis, bahkan jemaat-jemaat yang tetap memberikan sentuhan-sentuhan kasih lewat pelayanan-pelayanan. Tuhan Allah memberkati gereja yang tetap berdiri untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan upaya dari MPH Sinode Gereja Protestan Maluku untuk memulihkan rumah sakit Sumber Hidup Gereja Protestan Maluku. Mari Tuhan turut campur tangan dengan upaya dari MPH Sinode supaya gereja ini tetap mampu melakukan tugas pelayanan khususnya dalam bidang kesehatan ini kepada setiap orang yang sakit, setiap orang yang membutuhkan pengobatan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semuanya sehingga dapat berjalan dengan tuntunan dan kuasa Tuhan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undang Bapak Ibu semua berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah di dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Untuk itu mari jemaat kita melakukan nyanyian rohani 173 bait 1 dan 3. Keluar dari kau Bapamu. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, shalom Bapak Ibu jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat kita saat teduh.